belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semua yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami hormati, dan khususnya Bapak Ibu guru guru penggerak, Bapak Wali Kota dan Ibu sudah hadir yang berbahagia. Pertama mengenaskan kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugerahnya, melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diperkenankan bersemoga di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang hormati, seperti yang terpampang di dalam pertemuan pada kali ini, yaitu tentang sosialisasi pemikiran yang terpampang di sebelah barat, pemikiran di sebelah barat dan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Wali Kota dan Ibu sudah hadir. Karena waktu sudah sekian, maka kami sampaikan beberapa acara yang akan disampaikan pada siang kali ini. Yang pertama, sambutan dan pengarahan dari kepala sekolah, dan kedua, sosialisasi pemikiran belajar diantara dan budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau berdua atau salah satu nanti. Dan waktu sebelumnya kami aturkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengawali pada acara kali ini, yaitu sambutan dan pengarahan serta membuka kegiatan di siang kali ini. Dan demikian waktu sebelumnya kami aturkan. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita masih berkumpul di ruangan kelas ini dalam kondisi walafiat, masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa berkumpul. Demo dari program guru penggerak yang ada di SMP 1 Jatiroto, yang pertama nanti dari Ibu Luigi Supriyatrin MPD, dan yang kedua nanti dari Bapak Wawan Wiyanto SPGD. Bapak Ibu yang kami hormati, Pemikiran-pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Diajar Dilantara, dan juga budaya-budaya positif apa yang beliau bawa untuk kemajuan pendidikan ini. Kenapa kita kembali ke pemikiran-pemikiran dari budaya-budaya positif yang selama ini sedikit banyak sudah tergerus dengan kemajuan zaman. Untuk itu nanti pada program guru penggerak yang kedua beliau SMP 1 Jatiroto itu adalah program keempat. Ini nanti kita harapkan bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya, apa toh yang bahwa dari program guru penggerak ini untuk SMP kita. Yang jelas bahwa Pak Wiji ini adalah angkatan keempat. Informasi nanti angkatan kelima dan keenam nanti untuk evaluasi, angkatan ketujuh dibuka kembali. Wonogiri itu nanti akan tahun-tahun depan nanti juga ada piloting untuk sekolah. Jadi modelnya seperti itu untuk jenjang karir dari guru.
Jadi monggo nanti yang lainnya kita mengharapkan dari guru-guru SMP 1 Jatiroso ini sudah mengikuti program guru bergerak. Jangan berada di zona pertemuan pada siang hari ini sekaligus dengan membaca basmalah. Mari kita buka bersama-sama untuk sosialisasi program guru bergerak pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Resmi nanti kita mengikuti paparan kedua beliau tentang guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kembali Bapak Ibu, saya sudah lepas masker karena jaraknya sudah agak jauh. Saya kira tidak masalah. Bismillah. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru sudah menghadiri undangan kami berdua sebagai calon guru penggerak. Atas dukungan dan doa Bapak Ibu semua, kami semua masih menjalani pendidikan ini. Semoga ke depan masih ada 8 bulan ke depan karena ini ada jeda. Bapak Ibu, kita mulai lagi nanti Februari tanggal 11. Ini kebetulan ada jeda 1,5 bulan itu untuk membuat sosialisasi ini dan menyelesaikan tugas-tugas termasuk aksi nyata yang dilaksanakan di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, dan materi yang saya sampaikan itu sebenarnya kita sama. Yang wajib itu adalah materi tentang sosialisasi pemikiran yang Jadwatoro dan budaya positif. Sebenarnya sama, jadi tidak terbagi. Hanya saja yang nanti saya akan lebih fokus pada peran gurunya. Peran guru, kalau Bu Izi tadi lebih cenderung kepada proses pembelajaran di kelas dan apa yang harus dilakukan untuk memberikan siswa menjadi belajar yang merdeka, belajar yang mandiri, belajar yang tidak bertumpu kepada apapun. Jadi menggali apa yang sudah ada pada siswa itu sehingga siswa itu bisa menjadi siswa yang diharapkan. Di sini nanti harapan pemerintah itu siswa itu menjadi pelajar Pancasila. Nah, nanti akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oke, ini lanjut saja, Prof. Karena sudah tidak perlu semuanya sudah mengetahui. Mungkin dari apa yang disampaikan Ibu Wizi tadi mirip ya dengan bahasa yang berbeda. Jadi kalau menurut saya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi intinya sama sebenarnya untuk agar anak itu menjadi merdeka lahir dan merdeka batin. Ya, jadi seluruhnya merdeka, tidak ada kekangan. Dalam arti semua potensi yang ada pada anak itu bisa tumbuh dan bisa berkembang sesuai dengan kodrat. Jadi tidak bisa dipaksa oleh orang tua, oleh bapak ibu guru. Seperti hanya ada teori tabula rasa, ya kalau di pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu tidak berlaku. Jadi di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro anak itu memang sudah ada. Jadi sebenarnya sudah membawa benih-benih, bibit-bibit. Jadi bibit-bibit itu sudah ada pada diri anak. Bibit-bibit kebaikan, bibit-bibit untuk belajar itu sudah ada. Nah, tugas guru adalah menebalkan bibit-bibit itu agar tampak, agar muncul. Ya. Jadi sebenarnya semua sudah ada di diri anak itu. Jadi bagaimana cara seorang guru agar bisa memunculkan karakter, memunculkan bakat dan minat dari seorang anak itu. Itu tentu saja perlu usaha, perlu komitmen yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu guru semua termasuk kita untuk mewujudkan namanya profil belajar ngomong dan ngomong itu intinya seperti itu. Jadi saya sampaikan kembali. Lanjut saja, terus saya langsung saja pada nih konsep dasar pendidikan nasional Ki
yang kami hormati, jadi konsep dasar pendidikan di Hazard Dewantoro itu yang pertama adalah menuntun. Nah, kita tahu ya, kalau kita punya anak kecil yang akan berlatih berjalan, itu kita nuntun itu posisinya di mana, Bapak Ibu? Di depan, di belakang, atau di samping yang paling baik? Ya? Tergantung lingkungannya. Tergantung lingkungan, ya berarti beda anak beda ya. Ya, kalau saya menuntun itu agar lebih anaknya lebih nyaman, berjalannya lebih, saya di belakang, tangannya dipegang. Jadi dia tidak akan jatuh ke kanan dan ke kiri, kemudian sambil berjalan berlatih itu akan tertata. Gimana menuntun itu harus ada 3 yang tadi dikatakan trimong ya. Kemudian di sini untuk menuntun itu yang dituntut apa? Kodrat anak itu kan bermain dan merdeka. Ya, bermain artinya anak-anak itu kan suka bermain. Jadi dalam pembelajaran mungkin diadakan permainan-permainan atau ice breaking yang bisa membantu dan mendukung, mensupport pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, yang akan membuka wawasan anak dengan sendirinya untuk potensi-potensi kompetensi itu bisa masuk dengan sendirinya tanpa kita menghakimi atau tanpa kita memaksa anak itu untuk memahami hal tersebut. Ini. Nah, caranya apa? Caranya 3 itu, Bapak Ibu. Ada keteladanan. Ini Handayani, di sana ada Mangun Karso. Jadi peran Bapak Ibu guru itu yang pertama menjadi teladan itu sangat penting. Jadi kalau seseorang itu sudah memiliki keteladanan kepada anaknya, tentu saja anak itu akan meniru, ya, akan meniru sesuatu yang baik. Jadi ini penting. Kemudian yang kedua, selalu mendorong. Handayani. Nah, kalau kita sekarang posisi kita itu sebenarnya sebagai Bapak Ibu guru, sebagai peran guru, kalau kita teman sejawat mestinya mengamalkan kita harus membanyak berkarya. Untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk anak-anak. Karya misalkan seperti Ibu Isi tadi membuat atau menciptakan sebuah karya cara pengajar yang menyenangkan, inspiratif, kreatif dan seterusnya, itu agar anak-anak juga senang. Nah, itu tugas kita. Agar apa? Anak merdeka, anak bisa belajar dengan senang tanpa adanya paksaan. Nah, untuk menuntut tadi yang dituntut adalah kodrat dengan cara bermain dan diberi kemerdekaan, diberi kebebasan. Ya. Selanjutnya pendidikan tadi berpusat pada anak atau berpihak kepada anak. Jadi kita tidak boleh kita dorong, kita mendidik itu memberikan kesempatan kepada siswa dengan seluas-luasnya. Misalkan dia ingin berpikir apa, itu kita tidak boleh langsung menghardik. Misalkan ada dalam sebuah contoh, mungkin sering ya di ruang guru, Bu Tri Wahyudi dulu pernah ya memposting di WA, itu ada anak yang menjawab istilah dengan titik ini dengan benar. Nah, anak itu menjawabnya benar di titik-titik itu. Nah, ini tentu saja iya, cara berpikir Bapak Ibu guru sendiri mestinya ini kan harus bisa. Mungkin perlu adanya anak ini pemahamannya kan berbeda dengan Bapak Ibu guru sendiri. Jadi ketika kita jangan langsung memberikan nilai 0 ini kepada anak, kita mestinya harus bertanya dulu. Kenapa? Kenapa kok dijawab? Itu karena pemahaman yang berbeda tadi. Di sini pun begitu. Ketika Bapak Ibu guru mendengarkan saya Batin memiliki pemandangan yang berbeda, wawasan yang berbeda, nanti ya tentu saja itu tidak masalah. Yang penting nanti tujuannya adalah untuk memerdekakan anak atau memberikan kebebasan pada anak agar menjadi pembelajar atau memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah
pendidikan yang berpihak pada anak ini dilakukan tadi yang saya katakan, bukan menuliskan atau memaksa anak untuk ikut kita, tetapi di sana tidak berlaku tabula rasa, tetapi lakunya itu adalah disesuaikan dengan diri anak dan sosiokulturalnya. Jadi kalau kita melihat mungkin anak ada yang tadi katakan senang berjalan, senang bermain, senang mengganggu temannya, itu bukan berarti anak tidak belajar. Di sana mungkin anak justru bisa konsentrasinya begitu. Karena jadi anak itu ketika belajar tidak harus diam. Jadi seperti dengan permainan tadi kan tidak diam. Mungkin ada dengan permainan itu anak justru juga tidak senang gitu. Maka itu juga harus kita perlakukan perilakunya dengan sesuai dengan kondisi anak tersebut. Nah, kemudian akhirnya dengan ini ada namanya filosofi petani. Bapak Ibu yang namanya seperti yang disampaikan Bu Atin juga sama sebenarnya. Filosofi petani itu ketika kita punya padi yang bibit padi yang bagus, ditanam di tempat yang bagus, jika perawatannya tidak baik, pengairannya juga kurang, kemudian pupuknya juga tidak tepat, itu hasilnya juga kurang pas. Tetapi ketika kita memiliki bibit padi yang sedang-sedang saja atau bahkan kurang, ketika dirawat dengan baik, dituntun dengan baik, dipupuk dengan pupuk yang mahal, yang baik juga, kemudian pengairannya cukup, penyampaian dan seterusnya, hasilnya juga akan baik. Walaupun baiknya itu tidak bisa baik yang seperti kita harapkan, tetapi ada perubahan-perubahan yang ada di sana. Bibit yang sedang-sedang saja, tetapi akan memunculkan hasil yang luar biasa. Mungkin ya, hasilnya sama dengan bibit, tetapi banyaknya, kualitasnya akan lebih. Nah, di sini filosofi petani yang itu akan memunculkan budi pekerti. Baik, lanjut. Saya nanti pas 20 menit lagi, jangan khawatir sampai jam 12. Oke. Nah, ini profil belajar Pancasila yang dikatakan pemerintah itu dari tanggung jawab peran guru itu adalah di sini. Kita nanti mewujudkan 6 profil ini dengan cara apa? Dengan cara ada di situ di guru penggerak itu diajarkan tentang peran guru, ya, nilai dan peran guru. Guru itu yang pertama harus memiliki nilai itu yang paling yang di tengah, yang abu-abu. Ini nilai. Jadi guru itu harus yang pertama mandiri. Artinya mandiri di sini guru itu mampu memberikan motivasi dirinya sendiri untuk terus belajar. Kalau dari kata Pak Kepala Sekolah tadi, Pak Joko, itu harus keluar dari zona nyaman. Tidak perlu diperintah, tidak perlu diminta, tetapi dengan kesadarannya sendiri, mari kita bergerak. Gitu. Itu mandiri. Ya, kemudian yang kedua, di sini ada kolaboratif. Nah, kolaboratif itu saling membantu satu dengan yang lain. Ya, jadi seorang guru itu sekarang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu tidak boleh pelit. Ya, artinya begini, kalau ada guru yang mungkin punya permasalahan IT, ya mari kita bantu. Ada yang permasalahan tentang RPP tidak bisa membuat bagiannya, strukturnya, ya mari kita bantu bersama. Kita bertanya, atau bahkan tidak usah kita dimintai bantuan, ada yang mampu, ada yang bisa, silakan disampaikan, kita sharing. Jadi di ruang guru pun nanti silakan Bapak Ibu yang punya kemampuan lebih. Saya punya pengalaman ini dalam kelas kok, sepertinya bagus sekali menurut saya, tetapi saya ingin menyampaikan Bapak Ibu guru, siapa tahu ada yang cocok. Nah, itu juga bagus sekali. Nah, ini kolaboratif seperti ini yang diharapkan dari kita semua. Agar apa? Karena kita mendidik anak-anak ya, sama, anaknya sama, tetapi dari guru yang berbeda, saya yakin
satu dari yang lain itu bisa saling memberikan masukan dengan kolaborasi dan inovatif ya, yang dilakukan seperti Bu Wiji tadi ya, pembelajarannya kreatif, inovatif yang bisa memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami melalui bermain, melalui match cards ya, kemudian role play tadi disampaikan. Baik, selanjutnya adalah ada namanya yang berpihak pada murid ya, yang pihak pada murid jelas ini kita tadi tidak boleh memaksa anak tadi ya. Kemudian ada lagi mendorong kolaborasi ya, bahwa reflektif untuk yang biru ya, yang biru itu reflektif karena tampilannya lebih kecil, tidak terlihat sana. Kalau di laptop itu jelas. Di reflektif itu kita bisa melihat kekurangan dan kemampuan diri kita dengan cara hasil yang sudah kita lakukan atau aksi nyata yang kita lakukan itu seperti apa, kekurangan dan kelebihannya kemudian dievaluasi sehingga akan diperbaiki. Bapak Ibu yang kami hormati, perannya ada 1, 2, 3, 4, 5 sama. Itu dari yang pertama, peran guru itu menjadi pemimpin pembelajaran, itu sedikit yang dijelaskan di kelas tadi. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, jadi guru itu harus saling membantu dan berkolaborasi, intinya begitu. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain itu mirip ya dengan menjadi komunitas. Kalau praktisi itu lebih kepada organisasi, tetapi kalau menjadi coach bagi guru yang lain itu di sekolah masing-masing. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, ini yang mungkin agak berat bagi kita. Mewujudkan kepemimpinan murid itu karena kita harus mau menerima kadang anak itu memimpin kita. Artinya begini, pendapat anak itu harus kita terima jika ya, pendapat itu kadang juga bertentangan dengan akal pikiran kita. Tetapi apa yang dimaksud anak itu di balik itu semua mestinya ada hal-hal tertentu yang menurut dia itu bagus. Nah ini yang harus kita wujudkan dalam kepemimpinan murid. Jadi anak bisa mengambil keputusannya sendiri, memberikan kemudahan atau kebebasan untuk memutuskan apa yang menjadi keputusan diri. Selanjutnya ini peran dan kembali ke sebelum ini. Nah ini Bapak Ibu ada namanya diagram gunung es. Gunung es ini, jadi gunung es itu yang tampil itu sebenarnya hanya sangat kecil gitu. Kalau di laut itu gunung es itu yang tampil hanya puncaknya saja sebenarnya, tapi kita tidak tahu di bawahnya itu sebesar apa di dalam laut itu. Nah, disinilah yang muncul sekarang itu adalah karakter anak yang sekarang kita lihat, yang di atas permukaan ini. Dan ini baru berapa persen? Kalau di sini ada 12% saja. Artinya kalau 12% itu masih ada sekitar 88% karakter anak itu belum muncul. Jadi ketika anak itu memunculkan karakter buruk di sini, belum tentu anak itu sebenarnya buruk. Mungkin hanya perlu bimbingan, hanya perlu pengawasan, hanya perlu tuntunan saja. Kenapa? Karena di bawahnya ini ada lebih banyak karakter yang belum muncul. Nah, untuk memunculkan karakter yang di bawah sadar itu, dengan di sana ada namanya identitas. Tidak begitu terlihat gitu ya. Identitas itu pola pikir, kepercayaan, keyakinan dan nilai-nilai yang ada pada diri anak. Nah, di sini kita bisa memunculkan pola pikir, kepercayaan dan keyakinan itu dengan cara apa? Dengan cara pembiasaan. Jadi pembiasaan perilaku seperti dilakukan oleh Bu Atin tadi ada namanya berdoa, termasuk bagian dari pembiasaan. Ya. Kemudian
Pengkondisian pembiasaan ini ada dua hal yang harus kita laksanakan secara konsisten. Yang pertama adalah keteladanan. Jadi seorang guru harus menjadi teladan bagi siswanya. Yang kedua, sistem atau aturan yang konsisten. Di sini termasuk seperti yang dibuat kemarin bisa kita minta anak-anak untuk menuliskan di belakang, tapi ternyata sepertinya belum bisa terlaksana ya, karena mungkin ada sebagian kelas yang belum sepakat dari hal yang dimunculkan ketika pertemuan pertama. Jadi terus terang untuk kesepakatan kelas saya baru membuat di semester yang kedua ini, belum dari semester yang pertama. Jadi di awal ini nanti akan saya sampaikan ini aksi nyata yang saya lakukan. Di sini mohon maaf, yang terbesar untuk memunculkan perilaku atau memunculkan karakter tadi adalah lingkungan, Bapak Ibu. Nah, dari lingkungan termasuk sekolah, maka itu juga lingkungan yang sangat berpengaruh kepada anak dalam menciptakan karakter yang ada di diri anak tersebut. Tapi paling tidak sebuah institusi pendidikan sudah memulai. Kalau kita salam, saja sapa, sopan dan santun kita ajarkan kepada anak. Termasuk saya ketika masuk kelas itu yang kedua, membangun komunikasi dengan anak dengan cara bersalaman. Walaupun tidak boleh salaman, saya menggunakan dengan kepala. Untuk yang laki-laki, dengan yang perempuan seperti itu saya biasakan ketika saya masuk kelas. Harapan saya ketika anak itu saya sapa dengan salam, dengan seperti itu kita dekat. Setelah anak dekat, itu ketika kita belajar tenang, ketika belajar itu anak nyaman. Jadi tidak merasa bahwa anak itu seperti dengan gurunya ada jarak, ada ketakutan. Agar apa? Agar anak nyaman. Nah, ini yang saya bangun pertama itu. Karena mungkin sebagian bapak ibu guru, sebagian anak itu berpikir begitu. Wah, bapak awak balap, keras kita ya. Mungkin berpikir begitu. Ini akan saya hindarkan sifat seperti ini dengan cara yang seperti itu. Saya nyalain. Walaupun anak sudah duduk di kelas, saya usahakan untuk bersalaman ke meja, ke tempat duduk anak. Itu hanya harapan saya anak-anak itu bisa dekat dengan saya. Kalau sudah dekat, ketika belajar itu tidak usah disuruh, tidak usah diminta. Misalkan ada tugas, langsung dikerjakan. Kemudian tanpa diminta, sudah jatah waktu atau jatuh tempo, itu anak sudah mau untuk mengumpulkan. Harapan saya hanya itu aksi nyata yang saya lakukan. Yang kedua, yang ketiga berdoa jelas. Kalau jam pertama dan jam terakhir kita melakukan berdoa. Dan kebiasaan saya untuk melakukan pembelajaran tetap walaupun berdoa di awal dan di akhir, ketika mulai belajar saya memulai berdoa di sini dengan mengawali bismillah. Itu saya bagi yang beragama muslim dan mengakhiri dengan hamdalah. Kemudian yang selanjutnya adalah membiasakan ibadah sholat duha. Saya tidak punya banyak foto seperti Bu Yatin ya, karena saya sok lali karena sebenarnya kalau tidak perlu, tapi untuk seperti ini jadi perlu banget. Tapi karena saya jadi foto lagi saya tidak memfoto. Jadi ibadah duha, insyaallah setiap pelajaran saya ajak anak untuk berusaha melaksanakan ibadah sholat duha. Nah yang beragama non muslim itu saya sarankan, walaupun tidak ada ibadahnya itu hari Minggu, ya Anda harus datang setiap hari Minggu. Misalkan ya Nasrani, bagi yang Buddha, kemarin saya tanyakan juga, ya kalau ibadah apa? Ternyata setiap hari juga beribadah di wihara, ada ibadah. Nah, ini artinya anak-anak yang seperti ini kan dia sudah mulai sadar dengan kebutuhan dan kewajibannya. Nah, harapan saya juga begitu. Ketika melakukan sholat duha, orang-orang anak-anak kita yang muslim itu nanti sedikit demi sedikit terbuka hatinya, kemudian mau untuk melaksanakan ibadah di rumah. Dan selain sholat duha, yaitu kewajibannya sebagai seorang muslim menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian di awal pertemuan juga saya menyempatkan diri membiasakan baca surat pendek. Ya, kalau dulu ketika belum pandemi, saya mensyaratkan lulus kelas 9 itu 22 surat, mulai dari Anas sampai Al-Duha. Tapi ternyata banyak anak yang melampaui juga. Ada yang juz 30 ada yang 22, ada yang 25, dan itu sangat luar biasa. Walaupun itu bukan didikan saya, tetapi saya merasa anak itu sudah mau tergerak nantinya untuk membiasakan.
jadi baru beberapa persen saja. Setidaknya sudah ada usaha yang dilakukan oleh anak tersebut, sudah terbuka hatinya. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang berpihak kepada murid, ini kita upayakan. Baru saya perlu banyak belajar dengan batin untuk cara-cara yang seperti tadi, karena saya untuk pendidikan agama itu saya belum menemukan cara yang bisa dipakai untuk seperti ini. Saya mengajarkan Al-Quran, jadi ada materi Al-Quran. Anak itu yang bisa hanya 3 orang sampai 4 orang, kalau dipakai bermain seperti ini kan juga sulit. Tutor sebaya juga tidak cukup gitu ya. Saya juga kadang kesulitan seperti itu. Baik Bapak Ibu, budaya positif yang saya lakukan ada beberapa contoh saja yang saya sampaikan nanti sebagai laporan. Ini anak yang sedang, kalau yang pertama tadi sholat duha, ada beberapa foto saya cari di HP saya. Kemudian ada ini anak yang menghafal, ini hafalan, dia membacanya dengan hafal. Insya Allah lama-lama juga akan menghafal, karena tuntutan dari kelas 9. Ya, sama seperti Mbak, jadi sebenarnya saya buat sebuah video. Ini video aksi nyata yang pertama, itu hanya tadi sholat duha, salam dan seterusnya. Dan saya kita sampaikan ya. Ini video aksi nyata yang kedua ini modul 14, ini restitusi yang isinya tentang anak. Kita menjadi manajer bagi anak yang memiliki masalah. Jadi restitusi itu sebenarnya gitu, ada sebuah kasus di kelas. Jadi seperti ibu bapak ibu BK ya sebenarnya itu guys. Tetapi ternyata setiap guru itu juga memiliki fungsi itu di kelasnya masing-masing. Ini saya ambil ketika anak penilaian akhir semester kemarin tidur ketika diawasi. Dan itu benar, jadi bukan ini karena bukan rekayasa gitu ya. Anak itu tidur. Ya, ini kelas 9E. Ini kemarin. Untuk yang pertamanya. Oke, ini dia beli ya. Dan ternyata juga tidak masuk. Ya, karena tidak biasa dengan paling tidak mencolok. Nah, di akhir ya ini cara-cara yang saya lakukan itu sudah saya tuliskan sebenarnya yang bersifat saja ini. Saya hanya menanyakan kenapa kok sampai bisa tidur padahal mengerjakan belum selesai gitu ya. Saya menanyakan, setelah itu ya bercerita, anak itu bercerita sendirinya. Setelah bercerita, saya bertanya kepada anak tersebut, kira-kira punya keinginan atau cita-cita enggak nanti? Ternyata masih punya, ya, masih punya keinginan. Jadi malamnya itu begadang sampai jam 2 malam katanya, dan tidak belajar. Dan terus gara pergi, misalnya sama nih, dia bisa apa-apa. Dan nilainya juga jelek ini. Ya. Saya yakin dia mengajar di kelas 9E ini juga masuk juga agak jarang gitu ya. Ternyata anaknya juga. Jadi pas banget. Jadi aksi nyata yang pertama, dan itu tadi ada sebuah testimoni juga, gitu. Dan saya sampaikan karena suaranya tidak muncul. Untuk yang kedua ini saya, tapi akhirnya itu saya buat sebuah video reka ulang yang itu juga pas mengerjakan PAS. Ya, intinya seperti itu. Mengerjakan PAS, minta jawaban dengan temannya karena dia tidak belajar, tidak bisa. Pokoknya itu orang itu dibut ditulis itu. Nah, ini di akhir video saya juga memberikan restitusi pada anak tersebut. Sebenarnya karena ini tes waktunya terbatas, itu harusnya dipanggil di waktu yang lain. Itu di akhir tes itu saya panggil sendiri untuk kita tanya, kita konfirmasi kenapa kamu melakukan hal seperti ini, kemudian kira-kira hal apa yang membuat motivasi anak itu melakukan itu. Ya. Jadi banyak sekali hal itu, karena dia tidak belajar, karena dia tidak
membaca dan seterusnya gitu ya. Jadi guru yang lain nanti mari kita bersama-sama bergerak, tergerak dan menggerakkan agar nanti sekolah kita menjadi sekolah yang bagus, sekolah yang luar biasa, yang menjadi memunculkan profil-profil pelajar Pancasila yang nantinya anak-anak akan menjiwai Pancasila, nilai-nilai Pancasila ada di sana dan menjadi anak-anak yang sopan, santun, berwibawa, memiliki intelektual, kemudian berkebinekaan. Terima kasih sekali lagi. Saya aturkan kepada Pak Pala yang sudah memberikan waktu, Bapak Ibu guru yang meluangkan waktu, yang seharusnya ada aktivitas yang lain. Terima kasih sekali. Sekali lagi dorongan, doa dan semangat Bapak Ibu guru masih kami harapkan agar kami bisa menyelesaikan ini sampai pada akhirnya. Masih ada 8 bulan lagi. Kalau tadi berarti sampai Juni mungkin bisa mundur karena ini ada jeda 1,5 bulan. Jadi, saya kira itu saya